Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, itu kita bekerja sama dengan bursa efek. Pertama-tama gini ya, pertama-tama tidak semua yang pertama itu bagus. Enggak semua yang pertama itu bagus. Jadi kita nggak harus bangga ketika kita jadi yang pertama. Kenapa? Yang pertama itu ada yang memulai kebaikan, ada juga yang memulai keburukan. Tanggapan saya terhadap video dari Ustadz Felix Yao yang menanggapi Profesor Nasaruddin Umar tentang uang wakaf yang dimasukkan ke bursa efek atau saham, itu tanggapan dari saya adalah itu hukumnya boleh, dan bahkan itu salah satu alternatif untuk mengembangkan aset wakaf. Karena di dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana teman-teman bisa lihat di semua referensi-referensi fikih, bahwa harta wakaf itu boleh dikembangkan menjadi eh, benda wakaf yang produktif, yang tidak pasif dan tidak hanya menjadi bangunan saja, akan tetapi terus aktif dan menghasilkan keuntungan demi keuntungan. Dan salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang ini teman-teman salah satu bagian daripada benda-benda wakaf, karena benda wakaf itu ada kalanya benda wakaf yang bergerak, ada benda wakaf yang tidak bergerak, dan ada kalanya benda wakaf yang berupa uang. Seperti benda wakaf uang ini, yang mana benda wakaf uang itu termasuk benda wakaf yang fleksibel kegunaannya dan juga manfaatnya bisa lebih luas daripada benda wakaf yang lain. Maka salah satu alternatif yang diperbolehkan untuk mengembangkan uang wakaf itu adalah salah satunya dimasukkan ke bursa efek atau ke saham dan kepada pasar modal serta surat berharga yang lainnya. Teman-teman, saya bicara seperti ini bukan eh, dalam posisi untuk membela Profesor Nasaruddin Umar, akan tetapi sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah kita pelajarin, dan teman-teman sekedar informasi bahwa saya juga kemarin mengikuti pelatihan menjadi nadir wakaf kompeten, dan alhamdulillah saya sudah lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai nadir wakaf kompeten. Dalam ilmu kenadiran yang kita dapatkan, salah satunya adalah tentang mengelola eh, benda wakaf yang berupa uang ini. Waktu itu saya teringat teman-teman, asesor saya yang menguji saya itu memberikan pertanyaan bertubi-tubi kepada saya, apa yang akan saya lakukan seandainya saya diberikan wakaf yang berupa uang dan berupa tanah. Kemudian bagaimana manajemen risiko yang akan saya siapkan, dan itu saya jawab. Artinya apa teman-teman? Dalam hal mengelola barang wakaf, dalam tanda kutip di sini adalah uang, itu memang ada ilmunya tersendiri. Dan pengelolaan uang yang dimasukkan ke dalam saham, dalam obligasi, pasar modal, dan bursa efek yang lain, itu sebenarnya sah-sah saja dan itu diperbolehkan. Dan yang perlu diketahui teman-teman, ada catatan dan juga ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh nadir wakaf. Salah satunya adalah mengurangi nilai daripada uang tersebut. Artinya jangan sampai modal awal itu, kan modal itu memang harus tetap, harus muabad, harus selamanya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh tergerus nilainya. Maka seperti semisal begini, saya diberikan wakaf 1 miliar uang, maka 1 miliar uang ini harus saya kelola sebaik mungkin dengan catatan 1 miliar ini tidak berkurang nilainya, malah kalau bisa bertambah. Nah, jadi uang 1 miliar itu tidak akan kita apa-apakan. Malahan 1 miliar tersebut bagaimana caranya agar itu bisa menghasilkan, dan nanti dari hasil keuntungan itu akan diputar lagi, dan 1 miliar yang ada itu akan kita keep, akan kita jaga. Jadi begitu cara mengelola uang wakaf. Jadi biar uang wakaf tersebut terus produktif, terus menghasilkan, maka salah satu alternatifnya itu adalah
ditaruh di pasar modal. Ya tentunya yang sesuai dengan koridor-koridor syariat. Adapun nanti semisal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu di luar konteks yang kita bahas ini. Wallahu a'lam bishawab.